Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Starlink lagi. Starlink terus aku aslinya sudah bosen ya Pak ya. Tapi karena memang banyak yang request untuk kita membahas Starlink secara in-depth, ya tugas kita sebagai konten creator networking adalah mencoba menurutinya sebisa mungkin Pak. Nah, setelah Starlink ini masuk di Indonesia, saya nggak tahu ternyata se-booming itu dan menuai banyak pro kontra. Memang seperti itu Pak. Kalau nggak begitu bukan Elon Musk ya. Anda harus bermain X supaya woles hidupmu gitu. Terus berbagai macam framing di berita-berita katanya kalau Starlink masuk di Indonesia nanti akan membuat pengusaha lokal gulung tikar. Woi Pak, saya ngupload video ini tuh pakai bisnet tahu ya duwe Starlink. Baru saja tadi pagi loh, My Republic nanam tiang ning ngarep omahku Pak. Artinya apa? Artinya tidak seperti yang ada di berita-berita Pak. Semua pengusaha Indonesia mencoba gambling bareng-bareng. Mereka tidak takut dengan adanya Starlink ya Pak ya, karena mungkin mereka meyakini bahwa marketnya memang sangat berbeda. Nah, setelah resmi di Indonesia dan banyak yang beli device-nya, bahkan sampai di Indonesia itu stoknya hampir tidak ada dan inden lama sekali. Ketika orang-orang Indonesia membeli Starlink, kendala yang muncul adalah speed internetnya down ketika hujan atau ketika cuaca tidak bersahabat. Sebenarnya harus saya terangkan dulu bahwa itu adalah kendala yang sangat wajar kalau misalkan Anda menggunakan layanan internet satelit Pak, karena memang layanan internet satelit proses distribusinya sangat bergantung dari itu karena dia lewat jalur langit, dekengannya pusat Pak. Dan Starlink tahu kendala itu, makanya dia menciptakan berbagai macam inovasi untuk mencoba mengatasi kendala itu. By the way, di depan saya sudah ada salah satu inovasinya yaitu Starlink Standard Flat. Wih, barang larang nih. Di video yang lalu kita sudah mereview Starlink Gen 2 yang saya beli sendiri dan saya mengorbankan tisu-tisu uang tunangan saya, walaupun akhirnya nggak tahu balik modal apa ora ya. Wes, biarkan Tuhan bekerja lah. Dan di depan saya ini adalah Starlink Standard Flat. Saya dapat dari mana? Ini kebetulan dipinjemi teman saya, namanya Mas Sandi Riswandi. Jadi thank you banget Mas Sandi Riswandi yang sudah meminjamkan Starlink Standard Flat ini untuk kita coba. Beliau juga punya YouTube, nanti silahkan ditonton juga YouTube-nya, banyak membahas Starlink juga. Kalau misalkan Anda butuh informasi tentang Starlink, nanti saya cantumkan channelnya di bawah. Nah, ini memang kasusnya robek-robek ya seperti ini ya, karena memang sudah di-unboxing oleh yang punya. Yang punya kan bukan saya. Melo duwe ini melo mikir lah kok. Kita buka langsung saja ya, seperti ini. Jadi dia standard flat ya Pak ya, berbeda dengan yang Gen 2. Jadi di dalam paketnya kita akan dapat Starlink-nya, dan Starlink-nya itu terminalnya flat. Tidak ada motor untuk menggerakkannya dan beratnya tidak lebih dari 3 kg. Starlink standard flat ini sangat ringan sekali. Anda bisa mendetek ngene-ngene dengan sangat mudah. Kalau yang standar Gen 2 dia jauh lebih berat Pak. Terus kemudian ini ada panduan penggunaannya yang sekaligus cut untuk supaya di boxnya dia tidak tergores gitu kan Pak. Kemudian yang menarik dari standar flat ini, dia tidak seperti standar Gen 2 yang kabelnya pakai kabel DC ya. Kalau standar flat dia sudah menggunakan Starlink router Gen 3 Pak. Ini dia nanti sistem poweringnya ke terminalnya menggunakan PoE atau Power over Ethernet ya. Kemudian kita juga dapat kabel Ethernet panjangnya 15 meter dari Starlink-nya. Kemudian kita dapat adapternya, adapter power supply-nya untuk router, dan kita dapat colokan untuk adapter power supply-nya. Paket kitnya hanya itu saja sih Pak ya. Dan ini dia Starlink standard flat-nya ya Pak ya. Jadi seperti ini nanti dia. Untuk instalasinya nanti akan kita tunjukkan dan sekaligus kita demokan. Karena banyak pertanyaan, Mas, kalau misalkan saya beli Starlink kemudian kita install di daerah yang memang benar-benar nggak ada sinyal, bisa nggak? Jawabannya bisa Pak, nanti kita akan demokan secara detail ya Pak ya. Dan ini dia Starlink Standard Flat. Dia menggunakan teknologi yang namanya Phased Array Electronic untuk antenanya Pak. Jadi Phased Array ini adalah sebuah teknologi di mana nanti dia bisa sinyal atau frekuensinya akan mengarah ke satelitnya begitu Pak. Kemudian dia bidang pandangnya ini dia itu 110 derajat dan dia memiliki teknologi IP67 tipe 4 ya Pak ya. Jadi dia tahan segala macam cuaca, misalkan kena badai, kena angin, kena salju. Dalam kondisi apapun Starlink ini harusnya tidak kenapa-kenapa kalau kita taruh di outdoor, karena memang dia harus ditaruh di outdoor ya. Dan ini dia router Starlink Gen 3. Untuk routernya sendiri ini dia sudah teknologinya berbeda dengan router yang lalu. Ini routernya sudah Wi-Fi 6. Jadi dia standarisasinya 802.11 BGN AC AX. Jadi transmisi datanya sangat kencang sekali Pak. Kemudian dia sudah teknologinya Tri-band 4x4 MUMIMO, multiple user, multiple input, multiple output. Kemudian coverage areanya, jadi banyak yang sering bertanya, Mas itu routernya areanya seberapa? Dia bisa mengcover sampai dengan 297 meter
persegi ya Pak ya. Ini klaim dari Starlink-nya. Dan mampu menampung sampai dengan 235 perangkat sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Ini tadi saya baca grup-grup Facebook, katanya Starlink sudah drop kalau hujan, terus kemudian sering RTO, terus kemudian routernya wattnya besar lagi. Nah, sebenarnya itu argumen yang tidak salah dan juga tidak benar juga, karena memang internet satelit ya kendalanya ya memang cuaca Pak, salah satunya. Dan untuk routernya sendiri wattnya itu standar ya Pak ya. Kalau memang Anda comparekan dengan router TP-Link harga 150.000 yang 12 volt 1 ampere yo iya gede. Tapi kalau misalkan Anda pakai router-router enterprise, makanya coba router-router enterprise Pak. 45 watt, 50 watt, itu biasa Pak di router-router enterprise. Dan memang Starlink ini speknya nggak kayak spek router TP-Link Pak. Speknya itu kayak router-router enterprise. Itu kalau misalkan Anda menyalakan Starlink ini 24 jam, konsumsi dayanya itu kurang lebih 70 watt dikali 24 berarti sekitar 1,65 kWh per hari. Itu kalau misalkan kita konversi berapa yang harus kita bayar. Kalau misalkan listrik rumah Anda itu 1.300 VA, Anda harus membayar 2.427 rupiah per hari. Kalau misalkan Anda kali 1 bulan operasional Starlink ini, dia nyala terus gitu kan selama 1 bulan, itu yang Anda harus bayar ke PLN. Kalau misalkan Anda menggunakan 1.300 VA, dia di 72.812 rupiah per bulan, nggak nyampe 100.000 Pak. Jadi kalau misalkan Anda framing comparekan dengan router TP-Link yo memang dia termasuk gede wattnya. Dan router Starlink Gen 3 ini dia jauh lebih manusiawi daripada Gen 2 yang sebelumnya, karena dia power ke terminalnya ini dia menggunakan kabel Ethernet atau kabel RJ45. Ini dia kita dapat spesifikasinya adalah untuk outdoor, soketnya LAN, kayak LAN biasa Pak, RJ45 portnya. Ini mungkin dia Cat 6 lah. Jadi nanti powering dari router ke terminal standar flatnya dia menggunakan kabel Ethernet atau kabel UTP semacam ini yang sudah dalam pembelian. Dan kemudian untuk adapternya ini dia powernya dia 57 volt 3,42 ampere. Dan ini adapternya tahan air Pak. Jadi Starlink memang merancang ini Anda bisa instalasi di mana saja Pak. Makanya harganya kitnya mahal-mahal. Saat ini Starlink Standard Flat ini masih belum tersedia di Indonesia. Ini kalau saya buka webnya dia hanya bisa dibeli di Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Inggris, Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia, Republik Ceko, dan belum ada di Indonesia ya untuk terminal yang ini. Makanya kabel adapternya seperti ini ya Pak ya bentuknya. Jadi bukan steker Indonesia. Jadi Anda perlu konverter steker semacam ini Pak untuk bisa menyalakannya ya, seperti barang-barang dari luar negeri lainnya lah. Nah, Anda perlu ini. Dan di sini akan langsung kita coba nyalakan Starlink Standard Flat-nya. Nanti kita akan comparekan dengan Starlink Gen 2 saya. Apakah sama performanya atau tidak? Ataukah lebih bagus ataukah lebih jelek? Kita tidak tahu ya. Nanti kita akan coba bersama-sama dan nanti saya akan coba demonstrasikan kalau misalkan Anda membeli Starlink, Anda meregistrasinya di tempat yang memang benar-benar gak ada sinyal. Apakah bisa Anda mengaktifasi Starlink-nya? Saya akan demokan secara jelas di video yang ini. Jangan lupa like, subscribe kalau misalkan Anda suka. Jangan lupa berikan super thanks yang ada di videonya. Yuk, kita gas! Oke, untuk instalasi Starlink Standard Flat itu sebenarnya mudah sekali Pak ya. Kita tinggal tancapkan saja adapter Ethernet-nya, ini LAN-nya, ke bagian belakang dari Starlink Standard Flat-nya Pak. Nah, di bagian belakang ini ada soket RJ-nya. Kita klikkan saja di sini. Oke, sudah. Kalau sudah, kemudian di router Starlink Gen 3-nya, Pak, ini akan ada adapter yang ada gambarnya ke terminal ini, Pak. Nah, ini silakan tancapkan untuk port Ethernet-nya ke situ. Seperti ini. Wih, wapi. Ini memang benar-benar dirancang tahan air sih. Kemudian kita tinggal tancapkan power adapternya. Colokan power adapternya dan kita tancapkan power supply-nya ke routernya ya Pak ya, di sebelah sini. Dan router Starlink ini dia sudah memiliki port Ethernet di tengah-tengahnya, kita bisa cabut seperti ini. Jadi Anda kalau misalkan beli yang paket ini, meskipun Anda tidak akan mendapatkannya di Indonesia sekarang, tapi kalau misalkan beli ini jauh lebih manusiawi ya. Jadi Anda tidak perlu konverter tambahan dari Starlink-nya yang harganya 1 juta lebih. Jadi ini sudah menyediakan 2 port Ethernet yang bisa kita masukkan ke switch, bisa kita masukkan ke MikroTik, bisa kita masukkan ke komputer kita secara langsung. Dan ini sudah gigabit ya Pak ya, tidak usah khawatir kalau nggak gigabit ya lucu malah. Oke, setelah itu kita tinggal nyalakan Starlink-nya dan dia tidak muter-muter seperti Gen 2 ya. Jadi kita tinggal nyalakan Starlink-nya dan sekaligus kita instalasi di luar, langsung kita akan coba performa dari Starlink-nya dan kita akan demokan seperti apa kalau misalkan kita instalasi di tempat yang memang benar-benar nggak ada sinyal.
Gasket. Oke, sekarang kita akan coba nyalakan Starlink standard flatnya ya Pak ya. Ini router Starlink Gen 3-nya sudah ada di bawah, jadi tinggal ditancapkan saja Pak. Nanti kalau sudah Anda tancapkan ke sumber listriknya seperti ini, nanti akan ada LED yang menyala. Oke, di sini kita akan coba aktivasi si Starlink standard flatnya. Ini sebenarnya aktivasinya sama, semua Starlink mengaktifkannya seperti ini, paket apapun ya Pak ya. Jadi sebenarnya tidak perlu jaringan internet sama sekali, Anda bisa mengaktifkan Starlink ini dengan satu syaratnya. Jadi ketika Anda melakukan pembelian Starlink atau misalkan Anda beli dari e-commerce gitu kan, silahkan sebelumnya Anda cari tempat yang ada sinyalnya. Silahkan download aplikasi Starlink dulu di Play Store dan loginkan akun Anda ke dalam sana. Nah di sini HP saya tidak ada SIM cardnya ya Pak ya. Jadi ini memang tidak ada SIM cardnya. Saya akan coba aktivasi Starlinknya. Ketika saya buka software Starlinknya seperti ini, nah dia statusnya disconnected ya. Ini karena sudah saya loginkan akun saya. Pastikan sudah login dulu seperti ini ya Pak ya. Kalau misalkan Anda belum login, itu tidak bisa. Anda tetap butuh koneksi internet untuk loginnya. Kalau misalkan sudah login, Anda mau instalasi atau aktivasi dimanapun aman. Oke? Dan ketika sudah booting seperti ini, Anda tinggal nyalakan WiFi-nya Pak. Di sini WiFi-nya akan muncul, namanya adalah Starlink. Tidak ada passwordnya. Kita klik, nah seperti ini, dia tidak ada koneksi data. Oke, setelah itu kita buka software Starlink-nya. Nah, seperti ini, statusnya dia online dan ada Starlink is mislinknya tap again for better performance. Nah, ini Anda masih belum bisa menggunakan Wi-Fi-nya, Pak. Sebelum Anda konfigur Wi-Fi-nya. Jadi silakan Wi-Fi not configure ini disetting dulu, ya. Disetting dulu. Kalau tidak disetting, dia tidak akan bisa aktif dengan baik. Jadi misalkan saya namai Starlink Gen 3. Passwordnya adalah Starlink misal. Oke, di sini kita submit dan tunggu dia ter-apply dulu. Oke. Untuk yang Starlink Gen 2 biasanya ketika melakukan konfigurasi apply seperti ini, nanti dia akan muter-muter, Pak. Nah, kalau yang Starlink standar flat seperti ini dia nggak muter-muter. Kita nanti yang arahkan sekali saja. Nah, ini kita tunggu dia apply dulu. Oke, setelah ter-apply, Pak, kita tinggal sambungkan saja ke WiFi yang barunya, yaitu Starlink Gen 3. Kita klik, kita masukkan sandinya Starlink. Oke, dia akan tersambung. Nah, dan seperti ini kita didirect ke halaman dari Starlink-nya lagi. Nah, ini dia Starlink mislink. Nah, ini kita pokoknya disuruh merubah orientasinya lah kalau di Starlink standard flat ini. Nah, kita bisa tap di sini, terus kemudian kita bisa arahkan ya. Kalau flat dia akan muncul seperti ini dan kita bisa arahkan. Dan ini real time. Enaknya Starlink ini dia real time. Nah, ini kita bisa geser sesuai dengan app-nya. Nah, ini dia digeser lagi. Oke, kurang geser. Oke, kurang geser lagi. Kurang geser lagi. Nah, wes sono tandanya putih-putih kayak ngono kuwi lho, Pak. Dan iki madhep kenteng anjir. Gitu ya rada geser sithik wae. Nah, gini. Kenapa dia nyala madhep kenteng, coy? Nah, setelah sudah seperti ini, kita down. Nah, dia online dengan baik. Oke, sekarang dia sudah online ya statusnya ya, Pak ya. Kita coba lihat obstruction-nya, Anda bisa melihat. Nah, ini obstruction-nya. Wih. Wah, api ya. Ini lumayan bagus untuk sebuah Starlink ya, Pak ya. Masih kurang terbuka aslinya, tapi tidak apa-apa. Harusnya memang diinstalasi di atas genteng atau di atas apa. Ini tak instalasi di ground atau di tanah. Dan dia masih mendapatkan sinyal dengan sangat bagus. Padahal ini kadangan genteng omahku loh, Pak. Kacau, swanger tadi. Oke, kita akan coba lihat di bagian speed test ya. Kita langsung speed test, coba kita dapat speed test berapa. 300 MB, Ra. 350 MB. 350 MB. Random padahal. Sumpah. Ini random aku. Kecepatan uploadnya 37 MB. Dan latensinya 32 milisecond. Wah, ini jauh lebih bagus daripada Gen 2 sih. Memang standar flat ini, padahal instalasi ini ngawur ya. Starlink dan hangar kowe. Yang saya pakai ini dia Starlink paket residensial. Harusnya ketika dia menyala seperti ini, Anda akan mendapatkan speed optimalnya di 12 jam. Jadi kalau misalkan Anda nyalakan Starlink seperti ini, Anda tunggu 12 jam baru Anda bisa mendapatkan speed yang paling stabil, 12 sampai 15 jam. Oke, kita coba speed test di Ookla. Ini sudah lumayan dekat dengan router, yuk, dekat sekali. Routernya sudah di depan mata, Pak. Speed testnya berapa? 320 MB, Ra.
Rak masuk akal anjir, rak masuk akal gue. Karena memang ini apa ya Pak, di rumah saya kan wifi-nya wifi 6 juga, dan Starlink ini juga wifi-nya AX juga. HP saya juga wifi AX ya. Mungkin ketika tadi saya terlalu jauh dari router, dia terinterferensi dengan wifi yang ada di rumah saya Pak. Nah ini kecepatan upload downloadnya 327 Mbps dan unggahnya 34 Mbps. Kita lihat hasil terperincinya Pak. Pingnya 33 millisecond, jitternya 4, dan paket yang hilang 0,0%. Sangat sempurna. Mirip sekali dengan internet fiber optik Pak. Lompatan manusia di luar nalar ya teknologi ini sih Pak. Nah ini saya mau comparekan coba dengan Starlink saya yang Gen 2. Apakah dia mendapatkan speed yang kurang lebih sama seperti Starlink yang flat standar? Gaskan. Oke, di sini Starlinknya sudah menyala semuanya ya Pak ya, yang standar flat dan juga yang Gen 2 sudah nyala semuanya. Kurang lebih ternyata kalau mereka menyala menghadapnya hampir ke tempat yang sama. Perbedaannya adalah Starlink yang Gen 2 ini jauh lebih berisik. Jadi dia ada keluar kayak suara-suara cicit gitu ya. Kalau yang ini nggak ada suara sama sekali, kalau ini silent. Dan ini saya akan comparekan speed testnya atau kecepatan yang dia dapat. Dan dua-duanya ini semuanya paketnya residensial. Biayanya sama 750.000, cuman kitnya yang berbeda. Anda pasti bertanya, toh iki tuku kalau luar negeri kok iso tak kayak paket residensial itu. Suwanger ya, sing duwe iki. Oke, kita coba speed testnya, gas. Oke, sekarang kita akan coba. Saya punya dua HP di sini teman-teman. Yang kanan ini adalah Vivo V30 Pro. Dia spesifikasinya Wi-Fi-nya adalah Wi-Fi 6, Wi-Fi 6. Jadi kalau misalkan transmisi datanya di atas 300 Mbps, dia nggak ada masalah. Dan yang sebelah kiri ini juga Wi-Fi 6 juga HP ku. Ini dia Realme GT Master Edition. Kalau misalkan ada transmisi data lebih dari 300 Mbps, dia bisa membaca. Dan Vivo ini saya konekkan ke Starlink Nanang MRK. Starlink Nanang MRK ini adalah router Starlink Gen 2. Yang kiri untuk yang Realme GT Master Edition ini ke router Starlink yang Gen 3 ya Pak ya, yang flat. Dan di sini teman-teman bisa lihat kalau yang Gen 2 itu dia kecepatan sambungnya 866 Mbps ya Pak ya. Kalau yang ini, yang Gen 3 dia sampai dengan 1200 megabit per second. Jadi sangat kencang sekali ya yang Gen 3. Ini dia terdistribusi dengan IP versi 6. Oke, kita buka aplikasinya. Oke, teman-teman bisa dilihat ya Pak ya. Ini sudah terbuka semuanya. Yang ini Gen 2, ini Gen 3. Ada gambarnya ya Pak ya. Kita akan coba speed test bareng-bareng. Speed test. Klik that. Sama-sama pakai Resident ini. Jret. Teman-teman bisa lihat yang Starlink Gen 3 yang flat dia dapat speed 143 Mbps dan yang standar Gen 2 dapat kecepatan 126 Mbps. Jauh lebih kenceng yang flat sedikit. Oke, kita akan coba speed test lagi. Speed test sampai down. Wow, dan ini yang Starlink flat dapat 248 MB, yang standar Gen 2 dapat 150 MB. Jadi lebih bagus yang Starlink Gen 3 atau yang flat ya Pak ya. Ini dia uploadnya sama sih di 33. Latensinya jauh lebih rendah 2 millisecond. Dan kita coba di speed test dari Ookla. Oke, di sini saya akan coba speed test sama-sama SpaceX. Di sini sama-sama pointing server speed testnya ke PT Menara Digital Salama. Kita akan coba speed test Kudus ya, ini kotanya. Pingnya jauh lebih bagus yang Gen 3 atau yang flat ya. Teman-teman bisa lihat 40 millisecond untuk pingnya. Di sini 45 millisecond. Dan internetnya sangat signifikan sekali. Di sini yang 300 Mbps yang Starlink flat. Untuk yang standar Gen 2 dia di 137 Mbps, unggahnya di 43 Mbps. Tapi masih sama-sama powerful sih menurutku ya. Ini hasilnya dan hasil terperincinya kita coba lihat. Paket yang hilang tapi di sini 9,8%, Pak. Memang speednya gede tapi ada paket yang hilang. Jadi dia down gini untuk yang Starlink flatnya. Untuk yang Starlink Gen 2 ini dia paket hilangnya 0,0% di speed test yang ini. Dan paling itu saja sih kalau soal performa. Dan ini saya cek di Wi-Fi Man untuk yang Starlink flat atau Starlink Gen 3. Ini saya dapat latensi yang cukup bagus sebenarnya di sini untuk sebuah internet ya, network latensinya ya. Cuman yang X ini agak besar sekali Pak. Memang semua provider X ini ternyata besar. Saya kemarin baru nyoba Biznet, IndiHome, bahkan internet saya yang dedicated itu dia pingnya gede Pak. Untuk WhatsApp 39 millisecond semuanya bagus ya. Oke, powerful, mantap. Dan ini pasti kalau misalkan bisa dipakai nonton YouTube 4K itu pasti bisa. Ini kita coba lihat di 4K 60 fps, aman Pak, aman. Dan lihat real datanya dia berjalan di 18,4 MB. Dan ini tanpa ada delay sama sekali. Ya ini kalau kita slide seperti ini ya panjang delay kalau 4K seperti ini. Sedikit sekali delaynya, cepet.
seperti internet fiber optik pada umumnya lah. Oh ya, kemarin banyak yang bertanya kalau Starlink Gen 2 itu kalau misalkan kita mau bawa pergi gitu, mau dikemas lagi itu caranya gimana. Nah, ini saya jawab sekalian ya Pak ya. Anda connect, masuk ke aplikasi Starlinknya, pergi ke setting. Di setting ini kemudian ada yang dua pilihan ya, ada router, ada Starlink. Nah, ini pilih yang Starlink, silakan di stow. Nanti kalau dia stow, dia akan mingkup lagi dan bisa di packaging lagi. Istilahnya apa ya? Ngeslip. Tapi kalau misalkan Anda stow, ya dia cabut, mati, tidak masalah. Oke, dan itu dia percobaan kita video kali ini tentang Starlink standar flat, dan juga kita comparekan tadi dengan Starlink Gen 2 yang ada di pasaran Indonesia. Jadi memang Starlink standar flat ini performanya jauh lebih tinggi, dan bahkan katanya kalau misalkan cuacanya tidak bersahabat, Starlink standar flat ini bisa jauh lebih diandalkan daripada Starlink yang Gen 2 ini. Cuman ini barangnya belum masuk Indonesia. Oh, mungkin Anda bertanya, Mas, misalkan saya beli router Starlink yang standar Gen 3 terus kemudian tapi terminalnya pakai yang Gen 2, apakah bisa? Jawabannya tidak bisa ya Pak ya, karena soketnya beda. Ini soketnya dia PoE pakai LAN ke sini, ke terminal ini. Kalau yang ini dia pakai adapter DC Starlink, jadi tidak bisa. Oh ya, terus kemudian untuk kelebihan dan kekurangannya sebenarnya sama ya, dua perangkat ini. Cuman ini adalah inovasi yang berbeda dari Starlink saja untuk menjawab kendala-kendala dari orang yang pakai terminal yang Gen 2-nya. Untuk terminal yang flat ini, standar flat ini, itu harganya di sekitar kalau tidak salah di $799 ya. Karena ini barangnya tidak ada di Indonesia, kemudian dimasukkan ke Indonesia, jadi ada cukai dan lain macam sebagainya. Mungkin kalau diestimasikan sekitar 15 sampai 17 juta masuknya barang ini ke Indonesia. Tapi ini bukan punya saya, jadi makanya aku boles-boles live. Nah, kalau misalkan saya belinya yang standar Gen 2 gimana? Ya tidak masalah, ini sudah bagus dan cukup sekali. Saya pun juga punyanya ini, pakainya ini juga Pak, karena ini punya orang ya. Kita coba-coba aja, compare-compare. Kira-kira apa lagi? Mungkin setelah ini nanti akan ada orang yang mengirimkan kita Starlink standard flat yang high performance, bisa jadi. Itu yang untuk kapal-kapal, yang untuk di kendaraan, jadi dia bisa move dimanapun. Dan saya juga penasaran, kalau misalkan ini kita pakai moving gimana ya? Mungkin dia bisa karena dia flat ya, atau tidak ya? Nanti kita akan coba di video yang berikutnya. Dan itu saja. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar di bawah. Saya Nanang MRK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.